Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan dan memberi gambaran mata kuliah apa saja sih, atau apa saja yang akan kita pelajari kalau kita kuliah di jurusan farmasi, khususnya di S1 ya. Walaupun nanti tidak jauh berbeda dengan D3 ataupun mungkin kurikulum yang akan kalian dapatkan di tempat kalian kuliah ya teman-teman. Ya, secara garis besar akan sama seperti ini. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe-nya, like video ini dan share ke teman-teman kalian. Oke, mari kita bahas bersama-sama mata kuliah yang akan kalian tempuh di perkuliahan farmasi. Oke, kalau kalian nanti mengambil kuliah farmasi ya, jurusan farmasi, tepatnya nanti di sarjana 1 atau tingkat S1 ya, kurang lebih nanti ada 8 semester teman-teman. Itu pun kalau kalian lancar ya, biasanya bisa mundur, tapi juga ada yang maju sampai 3,5 tahun atau bisa ditempuh dalam 7 semester saja. Jadi tetap semangat ya. Apakah kuliahnya sulit? Oh, tentu saja iya, enggak ya. Semua yang bisa dipelajari itu pasti bisa kita kuasai kalau kita mau pelajarinya, dan nanti akan menjadi lebih mudah ya. Ya, walaupun nanti lebih dipermudah lagi kalau kita dari jurusan ilmu pengetahuan alam ya, kalau kita di SMA dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dari PES atau bahasa kalian bisa mempelajari lebih giat supaya lebih bisa menempuh dengan baik ya di kuliah kefarmasian ini. Ataupun yang dari SMK farmasi mungkin juga saya rasa sama saja ya, tidak terlalu banyak mungkin dari segi ilmu resep ya, ataupun praktikum ya, karena kalau di SMA IPA tidak ada praktikum kefarmasian, tapi kalau di SMA farmasi itu biasanya ada praktikum kefarmasian, ada kimia maupun farmasetika ya, ilmu resep. Ya, tapi terlepas dari background kalian, jangan patah semangat, jangan menyerah. Apapun yang bisa dipelajari di dunia ini pasti kalian bisa menguasainya. Intinya kalian harus mau untuk belajar ya. Oke, mata kuliah yang akan kalian dapat di semester 1 itu mata kuliah dasar ya. Nah, di sini ada mata kuliah kefarmasiannya, kejurusannya, lalu ada mata kuliah umum. Lalu ada mata kuliah yang sifatnya wajib. Nah, mata kuliah yang sifatnya wajib ini antar jurusan ataupun antar universitas kampus itu sama saja ya. Contohnya nanti kalian pelajari seperti agama gitu ya, lalu kewarganegaraan, Pancasila, bahasa Indonesia gitu ya. Nah, itu mata kuliah umum atau wajib ya. Nah, lalu untuk mata kuliah dasar umum itu nanti di semester 1 kalian dapat seperti matematika ya. Ada yang matematika dasar atau masuk ke matematika farmasi gitu ya. Lalu juga nanti ada bahasa Inggris, lalu ada biasanya aplikasi komputer ya, atau TIK ya, ilmu komputer. Lalu untuk yang ke farmasiannya itu nanti biasanya kalian dapat kimia farmasi dasar, lalu dapat kimia organik biasanya, dan juga anatomi fisiologi manusia. Nah, nanti mungkin seperti anatomi fisiologi manusia itu ada praktikumnya gitu ya. Lalu kimia organik itu ada praktikumnya juga. Bisa juga nanti praktikumnya ditemukan di semester selanjutnya ya. Lalu juga kimia farmasi dasar atau biasa disingkat dengan Kimfardas ya. Nah, itu juga pasti ada praktikumnya teman-teman. Oh ya, lalu nanti mata kuliah A, B, C itu mempelajari tentang apa saja ya. Nanti sebagian saya sudah buatkan videonya ya di playlist silabus mata kuliah farmasi.
Nanti kalian bisa coba cek di situ ya teman-teman. Ya, lalu nanti menginjak di semester 2 kalian akan mendapatkan sedikit mata kuliah umum atau dasar dan mata kuliah kefarmasian atau jurusan ya. Nah, nanti di situ mungkin ada bahasa Inggris lagi ya, ada bahasa Inggris 2 atau mungkin diisi bahasa Mandarin atau bahasa Jerman, bahasa lain-lain ya. Yang penting bahasa manusia masih dalam konteks di situ ya teman-teman. Ya, selain itu nanti kalian dapat kimia organik lagi ya. Biasanya kan kimia organik dibagi 2. Nah, nanti kalian dapat kimia organik 2 dan juga praktikumnya teman-teman. Di situ nanti juga dapat botani farmasi atau ada ya di kurikulum lain menyebutkan namanya itu anatomi fisiologi tumbuhan atau morfologi fisiologi tumbuhan ya, atau morfistum. Ya, itu nanti kalian dapat teori dan juga praktikumnya ya teman-teman. Lalu kalian masuk setelah kimia dasar di semester 1, di semester 2 nanti kalian akan melanjutkan yaitu kimia analisis. Biasanya nanti kimia analisis 1 ya, kan biasanya dibagi 2, ada kualitatif, ada kuantitatif. Biasanya di semester 2 ini kalian dapat yang kualitatif ya. Nah, nanti ada praktikumnya juga. Apakah sulit? Oh, tentu tidak gitu ya. Lalu selanjutnya kalian dapat farmaseutika lanjut ya. Oh ya, tadi di semester 1 juga kalian pasti dapat farmaseutika dasar ya, atau farmaseutika 1, atau mungkin di kampus atau kurikulum lain menyebutnya itu preskripsi gitu ya, atau ilmu resep. Nah, nanti di semester 2 kalian dapat lagi farmaseutika lanjut atau farmaseutika 2 beserta praktikumnya juga teman-teman. Ya, lalu di semester 3 sudah mulai masuk ke jurusannya ya, ke farmasianya tentunya. Di situ nanti kurang lebih kalian dapat biokimia ya, biokimia farmasi, biasanya teori dan praktikum teman-teman. Terus ada biologi sel dan molekuler. Biasanya kalau biologi sel molekuler ini ada di semester 3 atau 4. Nah, nanti di semester sebelumnya pasti dapat biologi dasar ya teman-teman. Jadi mungkin di semester 1 nanti kalian juga dapat biologi dasar. Ya, pokoknya yang dasar-dasar tadi ya, kita kembali lagi ke semester 1 itu lebih banyak nanti kita akan mempelajari mata kuliah yang sudah dipelajarkan di SMA ya, di tingkat SMA. Lalu di semester 3 lanjut kita akan mendapatkan mungkin seperti farmasi fisik ya. Iya, farmasi fisik ini bisa langsung 1 semester saja di semester 3. Itu biasanya dapat 3 SKS teori ya, dan nanti ada praktikumnya juga. Atau biasanya dibagi ya, farmasi fisik 1 itu 2 SKS. Nah, nanti di semester selanjutnya baru farmasi fisik 2. Lalu selanjutnya nanti kalian dapat farmakognosi ya. Nanti juga dapat teori dan praktikumnya. Lalu biasanya dapat farmakologi ya teman-teman. Farmakologi di sini farmakologi dasar ya. Biasanya nanti digabung dengan toksikologi. Jadi farmakologi dasar dan toksikologi. Tapi ada juga yang sudah memisahkan ya antara farmakologi dasar dan toksikologi teman-teman. Nah, nanti kalian bisa dapat teori maupun praktikumnya tentunya ya. Iya, lalu di semester 4, lanjut semester 4 nanti kalian akan dapat kurang lebih, kalau yang di semester 3 tadi farmasi fisik 1, maka di semester 4 kalian dapat farmasi fisik 2 ya. Biasanya teori saja, karena praktikumnya sudah di semester 3 kemarin ya. Lalu mungkin kalian dapat obat tradisional ya, atau mungkin nanti kalian di tempat kalian kuliah itu kurikulum tempat kalian kuliah itu menyebutnya apa ya kalau obat tradisional. Yang selama ini saya tahu sih yang cukup terkenal itu mata kuliah obat tradisional ya.
tapi ada juga menyebutkan fitomedicine ya nanti teman-teman, itu kurang lebih sama saja. Nah, lalu kalian karena sudah mempelajari farmasi fisik, maka dilanjutkan di farmasi 4 ini kalian dapat teknologi formulasi. Nah, ini cukup cukup mengasihkan ya, kalian nanti mempelajari teori dan praktikum bagaimana kalian membuat suatu sediaan atau obat. Biasanya itu mulai dari padat ya, sediaan padat dulu. Nah, nanti di semester 5-nya kalian akan dapat cair, mungkin semi solid gitu ya, dan lain-lain. Ya, itu nanti kita bahas di semester 5 ya. Lalu masih di semester 4 kalian dapat fitokimia ya. Nah, itu nanti teori dan juga praktikumnya teman-teman. Lalu mungkin dapat imunologi farmasi ya. Dapat imunologi farmasi, lalu dapat biasanya dapat juga patologi klinik ya. Nah, nanti sebagai dasar untuk kalian di semester 5 untuk mempelajari namanya farmakoterapi. Nah, di semester 5 ini farmakoterapi itu banyak sekali SKS-nya biasanya teman-teman, bisa sampai 6 SKS. Bisa dibagi menjadi 3 gitu ya, farmakoterapi untuk penyakit A, B gitu ya, untuk lalu C dan D gitu, E dan F gitu ya, contohnya sistem saraf, lalu untuk farmakoterapi ini dan ini. Nah, itu kalian biasanya dibagi menjadi 2 atau 3 ya, 2 atau 3 mata kuliah. Nah, di semester 5 itu biasanya kalian dapat 1 atau 2, jadi dapat farmakoterapi A dan farmakoterapi B gitu ya. Nah, itu teori saja teman-teman. Di semester 5 nanti kalian akan mempelajari analisis farmasi ya, bagaimana kalian menganalisis dari produk farmasi tentunya ya, atau sediaan farmasi teman-teman. Nah, itu nanti ada teori dan praktikumnya. Biasanya nanti dibagi 2 juga, jadi di semester 5 kalian dapat analisis farmasi 1 gitu ya. Lalu selanjutnya mungkin kalian dapat manajemen farmasi, lalu juga dapat mata kuliah alat kesehatan dan diagnostik ya. Lalu juga di semester ke-5 ini nanti kalian dapat mata kuliah lanjutan teknologi ya, yaitu teknologi sediaan cair dan semi solid. Nah, itu nanti juga teori dan praktikum ya teman-teman. Setelah itu nanti kalian biasanya dapat metodologi penelitian ya, atau biasa disingkat atau disebut MEPEN ya teman-teman. Nah, di mata kuliah MEPEN di semester 5 ini kalau kalian bisa untuk mempelajari dan juga membuat suatu proposal penelitian, nah itu nanti kalian bisa lakukan sidang proposal di semester 6 teman-teman. Nah, itu yang bisa membuat kita lulus 3,5 tahun ya. Ya, lalu di semester 5 ini juga ada bioteknologi farmasi ya, biasanya di semester 5-an itu ya. Nah, lalu lanjut ke semester 6 itu nanti biasanya kalian dapat lanjutan teknologi formulasi ya, yaitu teknologi formulasi sediaan steril. Nah, itu biasanya juga teori dan praktikum. Lalu mungkin kalian lanjut ke farmasi komunitas dan klinis ya, itu seperti ada pelayanan farmasi gitu ya teman-teman, ada farmasi klinis, farmasi komunitas gitu ya teman-teman. Lalu juga di situ mungkin nanti kalian dapat beberapa mata kuliah yang lebih menjurus kepada visi dan misi dari kampus atau prodi atau fakultas yang kalian sedang tempati untuk belajar atau kuliah ya teman-teman. Kalau kalian kuliah di kampus A gitu ya, prodi farmasinya visi misinya ke analisis mungkin ya, atau bisa jadi ke klinis komunitas. Nah, itu pasti nanti akan mempelajari lebih banyak ke klinis komunitas gitu ya, atau ke analisis. Jadi tergantung dari prodi atau fakultas atau kampusnya masing-masing ya teman-teman di semester 6 itu.
Nah, lalu di semester 6 ini nanti juga ada KKN ya, biasanya kuliah kerja nyata. Nah, itu nanti kalian belajar di luar ya untuk berinteraksi dan mengabdikan ilmu kepada masyarakat ya teman-teman. Nah, itu juga mata kuliah yang lumayan asik tentunya ya. Iya, bisa berinteraksi dengan orang baru gitu ya. Mungkin nanti bisa lanjut ke tahapan selanjutnya gitu ya. Banyak juga yang dapat jodoh dari KKN. Iya, banyak diambil juga judul film ya. KKN itu bisa menghasilkan relationship gitu ya, special relationship, atau bisa juga jadi cerita horor ya yang terkenal ya. Iya, lalu selanjutnya nanti mungkin dapat farmakokinetik ya. Apakah sulit? Oh, tentu tidak gitu ya, bisa dipelajari. Nanti dapat teori dan juga praktikum tentunya teman-teman. Iya, lalu selanjutnya di semester 7 itu merupakan semester terakhir ya, kalian biasanya kuliah teori dan praktikum. Nah, nanti di semester 7 itu biasanya diisi dengan mata kuliah pilihan ya. Nah, nanti mata kuliah pilihan itu tergantung dari tempat kuliah kalian masing-masing ya. Mungkin ada yang mata kuliahnya sistem penghantaran obat, atau ada yang farmasi forensik gitu ya. Ada yang analisis produk halal gitu ya, farmasi lingkungan, bahan aditif, dan lain-lain. Nah, setelah itu nanti kalian biasanya dapat seperti muatan lokal dari kampus kalian ya, seperti kewirausahaan farmasi gitu-gitu ya. Lalu ada peraturan perundang-undangan farmasi atau etika kefarmasian gitu ya. Lalu nanti ada beberapa mata kuliah kefarmasian yang belum kita ambil di semester sebelumnya, nanti ditaruh di semester 7 kayak farmasi medisinal gitu ya, dan lain-lain. Iya, untuk semester 7 itu biasanya teori dan praktikum itu sudah sedikit, karena nanti ada yang namanya penulisan proposal ya. Iya, penulisan proposal. Jadi di semester 7 itu pada umumnya kalian akan mulai untuk menulis proposal penelitian dan melakukan ujian sidang proposal. Nah, lalu lanjut ke kalau di semester 7 nanti biasanya ada KKL atau PKL juga ya. Walaupun S1 sekarang pada umumnya kampus-kampus itu, kampus farmasi sudah memberikan mahasiswanya PKL atau KKL ya, kuliah kerja lapangan atau praktek kerja lapangan. Jadi hampir sama saja seperti dengan D3. Iya, lalu di semester 8 nanti kalian dapat tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan penelitian yang sudah kalian tuliskan di proposal, yaitu skripsi. Mulai dari melakukan penelitian sampai menulis hasil dan nanti mempertanggungjawabkannya di sidang hasil skripsi teman-teman. Nah, di semester 8 itu mata kuliah cuma itu saja ya teman-teman. Jadi tidak ada mata kuliah lain, atau kemungkinan kalau kalian mengulang di mata kuliah di semester sebelumnya ya. Ya, jadi kurang lebih itu yang akan kalian pelajari di jurusan kefarmasian kalau kalian mau kuliah di farmasi ya. Iya, kurang lebih nanti sekitar biasanya sih 140 sampai 150 SKS ya dalam kita menyelesaikan studi S1 farmasi ini teman-teman. Oke, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf ya, ataupun ada yang kelewatan bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya yang belum saya sebutkan tadi. Oh ya, saya mau tambahkan sedikit ya, tadi untuk matematika dasar itu biasanya digabung dengan statistik ya teman-teman, atau biasanya Math itu digabung dengan statistik. Iya, terima kasih ya sudah mengikuti video ini sampai selesai ya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.